Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 31 Januari 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. Minim perhatian, sampah di Teluk Labuan kembali menumpuk. Untuk mengatasi angka kematian ibu dan bayi, juga stunting, Pemkot Cilegon lakukan kerjasama dengan 7 lembaga. Untuk menekan aksi kejahatan, Polsek Kragilan Polres Serang razia tempat jual minuman keras. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, minimnya perhatian dari pemerintah, sampah di Teluk Batako, Kecamatan Labuan, kembali menumpuk. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena terlihat kumuh dan menimbulkan bau tak sedap. Sebelumnya, Pemkab Pandeglang pernah melakukan pengerukan, namun kondisi ini tak berlangsung lama. Sampah kembali menumpuk. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Kurangnya perhatian dari Pemkab Pandeglang dan Pemprov Banten menyebabkan sampah kembali menumpuk di kawasan Teluk Batako, Kecamatan Labuan. Kondisi tersebut kerap dikeluhkan masyarakat dan pengunjung karena menimbulkan bau tidak sedap dan terlihat kumuh. Ahmad Nuryadi, warga setempat mengatakan, kondisi tersebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu dan belum mendapatkan perhatian. Menurut Nuryadi, saat ditemui pada hari Minggu 29 Januari 2023 mengatakan, sebelumnya tumpukan sampah memang pernah dilakukan pengangkutan oleh Pemkab Pandeglang. Namun, hal itu tidak berlangsung lama karena sampah kembali menumpuk. Nuryadi mengaku bahwa ia terganggu dengan tumpukan sampah tersebut karena menimbulkan bau tidak sedap dan lokasi teluk terlihat kumuh. Oleh karena itu, dia berharap agar bisa segera dilakukan penanganan. Kepala Desa atau Kades Teluk Kecamatan Labuan, Sofyan Hadi mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan sampah tersebut. Namun, persoalan itu harus mendapat dukungan dari berbagai pihak termaksud Pemkab dan Pemprov Banten. Menurut Sofyan, teluk berarti daratan yang menjorok ke dalam, otomatis berbentuk cekung atau mangkok, sehingga bisa menjadi penampungan khususnya untuk sampah. Sofyan menambahkan bahwa sampah-sampah yang ada di Teluk Labuan umumnya berasal dari masyarakatnya sendiri yang tidak punya tempat sampah, ataupun bisa juga sampah kiriman dari desa yang terdekat. Pemdes sudah berusaha semaksimal mungkin. Bahkan, akhir tahun lalu sudah melakukan pengerukan dengan bantuan dari Provinsi Banten. Tapi tetap tidak maksimal, karena butuh bantuan dan kesadaran banyak pihak untuk bisa mengatasi hal ini. Utamanya, kesadaran untuk tidak membuang sampah ke laut. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk menekan angka kejahatan, Polsek Kragilan Polres Serang dibantu oleh personel TNI dan Satpol PP Kecamatan Kragilan melakukan razia tempat penjual minuman keras. Dalam kegiatan patroli tersebut berhasil diamankan minuman keras dari berbagai jenis. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Mengantisipasi kejahatan, Kapolsek Kragilan Polres Serang merazia penjual minuman keras di wilayah hukum Polsek Kragilan 28 Januari 2023 malam. Kegiatan diawali apel persiapan dipimpin Kapolsek Kragilan Kompol Firman Alhamid bersama dan Ramil Kragilan Kapten Infanteri Yadi Sukmayadi dan diikuti Satpol PP Kecamatan Kragilan, anggota Koramil Kragilan dan anggota Polsek Kragilan. Sasaran patroli ini untuk mengantisipasi kejahatan di malam hari, salah satunya membubarkan sekumpulan pemuda yang sedang nongkrong. Kapolsek Kragilan Kompol Firman Alhamid mengatakan bahwa pihaknya tidak akan berhenti merazia penjual miras. Masyarakat Kragilan
memberikan dukungan operasi minuman keras dengan menginfokan penjual miras di lingkungannya kepada aparat. Kompol Firman menyampaikan, patroli malam itu berhasil mengamankan berbagai macam jenis miras, antara lain 6 jerigen minuman jenis tuak, 4 botol minuman merek Angker Besar, 2 botol minuman merek Guinness, dan 3 botol minuman merek Kolesom. Kompol Firman menegaskan, pihaknya akan terus gencar patroli guna mengantisipasi segala bentuk kejahatan, termasuk peredaran miras, warga dan pemuda yang berkumpul tanpa tujuan yang jelas untuk menghindari tindakan tawuran, mabuk-mabukan, balap liar, atau perilaku lain yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PRSSN di Banten. Pendengar, dalam rangka mengatasi kegawat daruratan untuk ibu melahirkan dan bayi, Pemkot Cilegon melakukan penandatanganan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait. Hal tersebut dilakukan Pemkot Cilegon untuk menekan angka kematian ibu dan bayi dan juga stunting di kota Cilegon. Berikut laporan Denny Setiawan dari KIS FM Cilegon. Pemerintah Kota Cilegon melakukan penandatanganan kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait rujukan kegawat daruratan untuk ibu melahirkan dan bayi. Kerjasama dilakukan agar pelayanan terhadap ibu hamil dan bayi mendapatkan penanganan yang cepat saat harus dirujuk. Diketahui data kematian ibu dan bayi di Kota Cilegon meningkat berdasarkan data Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Cilegon. Pada 2020, angka kematian ibu ada 18 ibu melahirkan meninggal dan meningkat pada 2021 menjadi 21 orang. Sementara angka kematian bayi AKB dari 2020 sebanyak 68 jiwa menjadi 96 jiwa pada 2021. Wali Kota Cilegon Heldi Agustian mengatakan, perjanjian kerjasama tersebut akan memudahkan tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan untuk merujuk ataupun menerima rujukan. Heldi mengaku akan terus berkomitmen untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting di Kota Cilegon. Sementara itu, Kepala Kompartemen Mutu dan Tata Kelola Klinis Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Provinsi Banten, Priyo Wahyuwana, menjelaskan kegawat daruratan maternal dan neonatal merupakan instalasi yang menjalankan program dalam rangka akselerasi penurunan AKI dan AKB. Priyo berharap dengan kerjasama ini, angka kematian ibu dan bayi di Kota Cilegon bisa terus ditekan. Diketahui, sebanyak 7 lembaga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemkot Cilegon, yakni Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI Provinsi Banten, Palang Merah Indonesia PMI Kota Cilegon, Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kota Cilegon, Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi atau POGI Provinsi Banten, Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Banten, Ikatan Bidan Indonesia Kota Cilegon, dan Asosiasi Klinik Indonesia Asklin Kota Cilegon. Demikian Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.